Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Taib, ikhwan akhat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi dari ilmu falak yang berikutnya, yaitu menentukan waktu sholat ya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa salah satu tujuan pembelajaran materi ilmu falak itu adalah untuk menentukan waktu sholat. Tentunya di sini sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita berharap dengan adanya ilmu falak ini, perhitungan waktu sholat itu bisa lebih akurat dan kita bisa memperhitungkan waktu sholat untuk waktu-waktu di masa yang akan datang. Jadi artinya tidak setiap waktu sholat kita harus lantas melihat fenomena alam gitu kan. Namun dengan adanya ilmu falak ini diharapkan kita bisa memperhitungkan waktu sholat di masa-masa yang akan datang melalui perhitungan yang akurat. Seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa waktu sholat ini adalah salah satu poin penting dalam pelaksanaan ibadah sholat. Artinya dalam Islam setiap ibadah itu dikaitkan dengan waktu, ya, dikaitkan dengan waktu. Beberapa ibadah dikaitkan juga dengan tempat seperti haji, gitu kan. Kemudian wukuf di Arafah, tapi yang lebih sering dikaitkan itu adalah berkaitan waktu, ya. Makanya dalam sholat juga kita tidak bisa gegabah, sebagaimana kita ketahui, salah satu syarat sahnya sholat itu adalah masuk waktu sholat. Kalau kita tidak mengetahui waktu sholat, maka kita tidak bisa sembarang sholat, gitu kan. Seperti itu. Boleh jadi kita sholat jungkir balik, gitu kan. 2-3 rakaat, 4 rakaat. Kita merasa bahwa kita sudah menggugurkan kewajiban. Tapi kalau itu dilakukan di luar waktu sholat, maka itu tidak dianggap sebagai sholat yang sah. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah itu dasar hukum bahwa sholat ini tidak bisa gegabah, harus dilakukan sesuai dengan waktu-waktu yang ditentukan. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kapan waktunya sholat? Terus waktu sholat itu apa saja? Nah, jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu waktu sholatnya seperti apa? Nah, ini kalau di Al-Quran kan nggak ada secara detail, maka ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya cukup panjang, saya akan kutip saja di sini terjemahannya. Nah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan secara terperinci tentang waktu sholat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Telah datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril, ya, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian berkata pada beliau, bangunlah lalu sholatlah. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat zuhur di kala matahari tergelincir. Nah ini waktu sholat pertama zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir. Kemudian datang lagi ia pada lain waktu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu asar. Nah, jadi Jibril datang lagi di waktu yang kedua itu di waktu asar, kemudian berkata bangunlah dan sholatlah. Kemudian Rasulullah sholat asar itu dikala bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Nah, jadi setelah setelah zuhur selesai gitu kan, kemudian Jibril datang lagi. Kemudian Jibril datang lagi menyampaikan bangun dan sholatlah. Rasulullah melakukan sholat di waktu kalau bayang-bayang sesuatu sama panjang dengan bendanya. Nah ini menunjukkan waktu masuknya sholat asar seperti itu. Kemudian datang lagi di waktu maghrib, bangun dan sholatlah. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib di kala matahari terbenam. Nah ini waktu maghrib ya, waktu maghrib di kala matahari terbenam. Jadi ketika matahari sudah terbenam sempurna, satu buletan penuh gitu ya, terbenam di ufuk, maka saat itu masuklah waktu maghrib. Kemudian di lain waktu ia datang lagi di waktu isya dan berkata sholatlah. Kemudian Rasulullah SAW sholat di kala mega merah di ufuk barat telah terbenam. Nah, ini maksudnya mega merah di ufuk barat setelah terbenam itu kalau misalkan kita
bayangkan di padang pasir, nah, di padang pasir itu sudah tidak ada lagi bias cahaya di ufuk merah. Jadi kalau misalkan kita masih maghrib, masih misalkan setengah tujuan gitulah ya, itu bias cahaya masih ada. Bias cahaya masih ada, ini menunjukkan masih ada sisa-sisa waktu siang atau sisa-sisa waktu maghrib. Nah, eh, masuknya waktu isya itu adalah ketika mega merah di ufuk barat itu sudah betul-betul terbenam sempurna sehingga tidak menyisakan bias cahaya, sehingga boleh dikatakan ini sudah masuk waktu malam. Nah, kemudian Rasulullah malaikat Jibril datang lagi kepada Rasulullah di waktu fajar. Kemudian beliau berkata, bangun dan sholatlah. Kemudian Rasulullah sholat subuh di kala fajar menyingsing atau di waktu fajar bersinar. Nah, ini adalah waktu masuknya sholat yang 5 waktu, gitu ya. Kemudian di lain hari malaikat Jibril datang lagi kepada Rasulullah mengajarkan waktu sholat yang sama. Namun bedanya kali ini malaikat Jibril datang di waktu zuhur lalu berkata kepada Nabi Muhammad, bangunlah dan sholatlah. Kemudian Rasulullah sholat duhur, sholat duhur dikala bayang-bayang suatu benda sama panjang dengan bendanya. Nah, kalau antum lihat, ini berarti Rasulullah sholat di akhir waktu zuhur atau sholat di awal waktu asar, seperti itu ya, sholat di awal waktu asar. Kemudian datang lagi di waktu asar dan Rasulullah di sini melakukan sholat asar dikala bayang-bayang suatu benda 2 kali panjang benda itu. Nah, jadi kalau tadi masuk waktu asarnya itu di bagian pertamanya Nabi sholat asar ketika suatu benda memiliki bayangan yang sama dengan bendanya, gitu kan. Nah, di sini sholat asarnya ketika suatu benda bayang-bayangnya 2 kali lipat dari panjang benda tersebut. Kemudian di waktu maghrib di waktu yang sama Rasulullah melakukan sholat maghrib di waktu yang sama. Ini yang menyebabkan para ulama mengatakan bahwa waktu maghrib ini sangatlah sempit ya, seperti itu. Kemudian Rasulullah melakukan sholat isya dikala muncul cahaya benar atau terang di ufuk timur. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sholat isya sesaat sebelum terbit fajar. Nah, kemudian ketika sholat subuhnya, Rasulullah melakukan sholat subuh ketika sinar matahari sebentar lagi terbit. Rasulullah sholat isya di hari kedua itu adalah ketika hilang sepertiga malam atau menjelang terbit fajar ya. Nah, kemudian Rasulullah sholat subuh itu ketika matahari sudah hampir terbit, belum terbit tapi hampir terbit di ufuk timur, seperti itu. Nah, ini dasar hukum tentang waktu sholat. Jadi di hari pertama itu Jibril mengajarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang awal waktunya. Kemudian di hari kedua atau di kali berikutnya, malaikat Jibril mengajarkan pada Rasulullah waktu sholat yang akhir ya, atau akhir dari waktu sholat tersebut, seperti itu. Nah, kemudian dalam ilmu falak sendiri, ketika kita ingin menghitung waktu sholat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar perhitungan waktu sholat nanti. Ini saya akan sampaikan dulu sekilas. Nanti pembahasan perhitungannya insya Allah akan disampaikan di bagian yang berikutnya. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tinggi matahari. Apa yang dimaksud dengan tinggi matahari? Tinggi matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk timur sampai matahari. Ya. Jadi kalau misalkan nanti saya munculkan gambarnya, tinggi matahari itu adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal. Vertikal itu berarti ke atas, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, dihitung dari ufuk sampai matahari. Nah, dalam ilmu falak ini disebut dengan irtifa'u syams, yang biasa diberikan notasi H0 seperti ini ya. Ini H0 ini dinamakan height, bukan height ini bukan pakai ini ya, tulisannya itu height of sun, seperti itu. Ketinggian matahari. Ya.
Nah ini, jadi tinggi matahari itu adalah eh, ketinggian matahari dihitung dari ufuk timur. Misalkan di sini kan ini timur, ini barat, maka ketinggian matahari itu secara vertikal dan secara busur dihitung seperti ini. Nah, jadi kalau ini timur terus ke atas, nah itu dinamakan ketinggian matahari seperti itu. Apabila matahari ini berada di atas ufuk, artinya dari pagi sampai terbenam, ini dinamakan atau dinotasikan dalam bilangannya dengan notasi positif. Ya. Jadi hak mataharinya nanti itu positif. Dan ketika matahari secara perhitungan ilmu falak itu berada di bawah ufuk, kalau di sini ada namanya titik zenit, ada titik nadir, titik zenit ini titik atas, titik nadir ini ada titik bawah, bawah ufuk gitu kan. Nah, ketika matahari berada di bawah ufuk, kita anggap saja mataharinya dari sini gitu kan terus ke bawah. Nah, ketika berada di bawah sini, maka ini dinotasikan dengan tinggi yang minus seperti itu. Nah, jadi tinggi matahari adalah ketika matahari terbit dari ufuk timur sampai terbenam di barat, itu disebutnya posisi tinggi positif, sedangkan ketika sudah terbenam di ufuk barat sampai terbit lagi, itu masuknya notasi negatif untuk tinggi matahari. Kemudian yang kedua itu adalah sudut waktu matahari. Sudut waktu matahari ini apa lagi? Nah, sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari titik kulminasi. Nah, bedanya di sini adalah kalau sudut matahari itu dihitungnya dari titik kulminasi. Titik kulminasi itu adalah titik zenit tadi ya, titik atas matahari ketika berada tepat di atas benda di permukaan bumi atau sampai matahari berada. Atau sudut pada kutub langit selatan atau utara yang diapit oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. Seperti itu. Dalam ilmu falak disebut fadlud dair yang biasa dilambangkan dengan T kosong seperti itu. Harga atau nilai sudut waktu adalah 0 sampai 180 derajat. Nilai sudut waktu 0 adalah ketika matahari berada di titik kulminasi atas atau meridian langit, sedangkan nilai sudut waktu 180 adalah ketika matahari berada di titik kulminasi bawah. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi di gambar. Nah, kalau tadi tinggi matahari itu adalah dari ufuk ke atas, kemudian terbenam di barat. Nah, kalau sudut waktu matahari itu adalah dari titik kulminasi di sini. Ya. Jadi dihitungnya itu ketika matahari tepat berada di atas, kemudian bergerak ke arah barat, seperti itu. Nah, atau dari timur bergerak ke atas. Nah, itu dinamakan sudut waktu matahari. 180 itu berarti dari atas, kemudian ke bawah, sampai ke titik nadir ini. Nah, dia bernilai positif apabila berada di sebelah timur meridian. Maaf, dia bernilai positif apabila berada di sebelah barat meridian. Nah, jadi di sini itu bernilai positif dan dia akan menjadi bernilai negatif dari sini sampai terbit ke atas lagi seperti itu. Nah, itu adalah sudut waktu matahari. Rumus sudut waktu matahari ini adalah cos inverse, kemudian kurung buka, min tan lintang tempat, dikali deklinasi matahari, ditambah sin tinggi matahari, dibagi cos lintang tempat, dibagi cos deklinasi matahari. Ini belum akan saya bahas lebih jauh ya. Ini nanti masuknya ke materi perhitungan. Untuk materi ini saya batasi tentang penjelasan waktu sholatnya saja. Insya Allah nanti untuk perhitungan saya berikan simulasi perhitungannya seperti apa menggunakan kalkulator ilmiah seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang perlu diketahui adalah ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat itu kalau secara bahasa itu kehati-hatian ya. Kehati-hatian, sehingga di sini dikatakan ihtiyat ini diartikan pengaman. Ya, pengaman artinya apa? Kita melakukan sholat sudah betul-betul masuk waktunya. Gitu. Jadi ketika secara perhitungan, misalkan nanti menghasilkan waktu asar misalkan pukul 15 jam 15 lewat 9 menit lewat misalkan 20 detik gitu kan. Itu berdasarkan hasil perhitungan. Nah, ihtiyatnya apa? Agar kita yakin bahwa sudah masuk waktu sholat, maka
ditambahkan sebanyak 2 menit. Nah, ditambahkan sebanyak 2 menit, yaitu kalau tadi jam 15 lewat 9 lewat 20 detik gitu kan, maka kita tambahkan. Maka waktu asar pada hari tersebut itu adalah jam 15 lewat 11 menit. Seperti itu. Nah, jadi langkah pengamanan yang di dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambah atau mengurangi sebesar 1 sampai 2 menit dari waktu hasil perhitungan yang sebenarnya seperti itu. Jadi kalau nanti dihasilkan tadi seperti tadi, kita tambahkan 1 sampai 2 menit agar genap gitu kan. Misalkan jam 3 lewat 9 sekian detik maka digenapkan. Jadi jam 3 lewat 11 menit seperti itu. Itu namanya ihtiyat, dan ini juga cukup penting agar kita betul-betul merasa tenang gitu ya, merasa tenang bahwa pelaksanaan sholat ini sudah masuk ke dalam waktunya seperti itu. Berikutnya di sini kita akan bahas tentang waktu-waktu sholat berdasarkan hadis Rasulullah, kemudian dikomparasikan dengan tinggi matahari berdasarkan perhitungan ilmu falak. Saya tidak akan terlalu membahas perhitungannya dulu. Di sini saya hanya akan menjabarkan dulu waktu zuhur. Yang pertama waktu zuhur, kalau secara zahir kita paham sendiri, berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa waktu zuhur itu adalah ketika matahari berada di titik kulminasi kemudian lewat sedikit. Ya. Jadi ketika matahari tergelincir kalau bahasa hadisnya tadi. Oleh karena itu, waktu zuhur adalah waktu pertengahan pada saat matahari berada di meridian pas. Meridian pas ini berada di tengah-tengah atas gitu ya. Nah, kemudian dirumuskan dengan meridian pas ya. Meridian pas itu adalah jam 12 waktu setempat dikurangi equation of time. Nah, kalau masih ingat, equation of time ini adalah selisih waktu dari waktu yang real dengan waktu sebenarnya. Ya. Jadi equation time ini nanti ada selisih waktu. Kalau sekarang jam 12, ya, maka sebetulnya matahari di atas meridian pas itu tidak tepat jam 12 tepat. Bisa jadi mungkin jam 12 kurang 5 menit, atau bisa jadi jam 12 lewat 5 menit. Nah, selisihnya dari mana? Itu dihitung dari atau didapatkan dari equation of time ini. Equation of time ini didapat dari data efemeris ya. Sesaat setelah waktu inilah sebagai permulaan waktu zuhur menurut waktu pertengahan, dan waktu ini pula lah sebagai pangkal hitungan waktu-waktu salat lainnya. Jadi waktu zuhur itu adalah 12 dikurangi equation of time, nanti dihasilkan berapa. Nah, kemudian ditambahkan waktu ihtiyat. Misalkan setelah dihitung 12 kurangi equation of time, didapatkan hasilnya adalah jam 12 lewat 1 menit lewat 30 detik misalkan. Maka kita tetapkan waktu sholat pada hari itu adalah jam 12 lewat 3 menit. Ya, seperti itu. Jadi ditambahkan waktu ihtiyat. Itu untuk waktu. Nah, kemudian waktu asar. Menurut hadis Nabi, waktu asar ini adalah Nabi melakukan sholat asar pada saat panjang bayang-bayang sepanjang dirinya. Nah, ini ada perhitungan ilmu falaknya ya, ada perhitungan astronomisnya. Kapan tinggi matahari ini ketika sebuah benda bayang-bayangnya itu sepanjang dirinya. Ini ada perhitungannya tersendiri ya, tersendiri sehingga untuk menghitung tinggi matahari pada waktu asar ini diperlukan rumus tersendiri. Ya, makanya di sini ada tinggi matahari pada waktu asar. Hak asar ini adalah tinggi matahari pada waktu asar. Itu menggunakan rumus ini. Kotan inverse tan lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1. Nah, ini untuk menghitung tinggi matahari pada waktu asar seperti itu. Kemudian waktu maghrib ini kalau berdasarkan hadis tadi, waktu maghrib itu adalah ketika matahari sudah terbenam atau ghurub ya. Jadi kalau misalkan di sini adalah garis ufuk gitu ya. Kalau di sini misalkan garis ufuk, maka matahari itu sudah bulatan matahari itu sudah berada di bawah garis ufuk. Nah, kalau misalkan ini adalah garis ufuk, nah maka matahari itu sudah berada di bawah garis ufuk gitu kan, bulatan matahari itu sudah berada di bawah garis ufuk, sehingga para ulama menetapkan bahwa tinggi matahari pada saat maghrib itu adalah bernilai -1 derajat ya, -1
derajat. Jadi minus 1 derajat itu matahari baru turun, ya, baru selesai turun di ufuk seperti itu. Ini masuk waktu maghrib. Nah, kemudian Isya, waktu Isya adalah mulai malam sudah gelap karena telah hilang bias partikel atau mega merah. Ini yang saya sebutkan tadi. Oh, sudah tidak ada lagi sisa-sisa cahaya matahari. Ya, ini bisa dilihat kalau misalkan di padang pasir itu sudah tidak lagi tersisa sinar matahari, itu menunjukkan bahwa malam sudah masuk. Jadi kalau cuma matahari terbenam, ini kan matahari itu meskipun bulatannya sudah di bawah ufuk, tapi cahayanya kan masih bersisa ya, masih bersisa, masih terlihat di atas. Tapi kalau matahari sudah terus ke bawah gitu kan, nah maka ketika matahari ini sudah berada di bawah dan tidak menghasilkan bias cahaya lagi, pada saat itulah sudah masuk waktu Isya. Nah, para ulama menetapkan bahwa ketinggian matahari pada waktu Isya itu adalah minus 18 derajat. Jadi kalau misalkan minus 1 derajat itu mataharinya baru berada di bawah ufuk seperti ini, nah kalau dia sudah turun sampai minus 18 derajat, misalkan sudah turun sampai minus 18 derajat, sehingga cahayanya itu tidak lagi memancar, tidak menghasilkan bias cahaya lagi, maka pada saat itulah masuk waktu Isya seperti itu. Nah, dan terakhir, waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh adalah pada saat mulai terbit fajar, yaitu fajar sodik ya. Ini bukan fajar sidik, fajar sodik, bukan fajar kadib, atau awal mega merah sebelah timur mulai menyingsing. Seperti itu. Nah, ini yang terbit adalah fajar. Artinya apa? Matahari itu belum terbit. Ya, matahari belum terbit. Matahari masih berada di bawah ufuk. Masih posisinya minus ya, masih posisinya minus. Karena apa? Karena dia masih berada di bawah ufuk. Seperti itu. Maka ditetapkan para ulama ilmu falak menyebutkan bahwa ketinggian matahari pada waktu subuh itu adalah minus 20 derajat. Ya, minus 20 derajat. Dan fenomena ini pada minus 20 derajat ini matahari memang belum terbit, tapi fajar sodik itu sudah menyingsing. Ya. Sebagai gambaran atau sebagai tambahan bagi antum yang mungkin bisa jadi lupa, apa itu fajar sodik, apa itu fajar kadib? Nah, fajar sodik itu fajar yang menyatu beriringan dengan ufuk gitu ya. Sedangkan fajar kadib itu terpisah dari ufuk. Kalau fajar kadib itu cahayanya memanjang ke atas gitu kan, sementara fajar sodik itu cahayanya melintang secara horizontal. Artinya kalau fajar kadib itu kayak nembak gitu cahayanya, nembak ke atas, sementara fajar sodik itu cahayanya memang menunjukkan matahari sudah dekat ya, dekat ke arah ufuk gitu kan, sehingga cahayanya tuh cenderung melebar seperti ini. Nah, di sini saya berikan gambarnya. Nah, untuk syuruk ini tanggi matahari minus 1 karena dia sudah nempel di ufuk ya, sudah nempel di ufuk, ini sudah dihitung sebagai syuruk awal terbit matahari. Nah, ini fajar kadib, bisa dilihat fajar kadib cahayanya ke atas seperti ini, gitu kan? Dia nembak. Ini cahaya ini bukan cahaya fajar, ya, tapi ini adalah biasan dari cahaya matahari yang akan terbit. Nah, sementara fajar sodik itu adalah cahayanya menyebar seperti ini, cahayanya menyebar seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa matahari itu sudah mendekati batas untuk syuruk gitu ya. Tadi secara astronomi dikatakan tinggi mataharinya adalah minus 20 derajat seperti itu. Nah, itu sebagai pembuka atau mukadimah tentang waktu sholat ya, tentang waktu sholat. Jadi secara astronomi kita bisa melihat bahwa patokan waktu sholat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu patokannya adalah posisi matahari. Matahari sedang berada di mana? Ini disesuaikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zuhur, matahari tergelincir di atas zawalus syams, maka diterjemahkan dalam ilmu falak itu sebagai matahari melewati meridian pas. Nah, meridian pasnya adalah jam 12 dikurangi equation of time, kemudian ditambah waktu ihtiyat menunjukkan masuk waktu zuhur seperti itu dan seterusnya. Jadi
posisi matahari itu dihitung secara perhitungan ilmu falak dan menghasilkan waktu sholat yang harapannya ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib itu mungkin untuk materi ilmu falak. Untuk materi ilmu falak, insya Allah nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan waktu sholat dan saya akan berikan simulasi cara menghitung waktu sholatnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.